Film bermula, terlihat Hejo sedang mengerjai seorang wanita dengan menggunakan mainan buatannya. Wanita itu bernama Mina. Mereka tinggal bersama di kediaman Hejo. Mina adalah murid Hejo dalam satu kampus. Mereka sudah lama menjalin hubungan, tapi mereka tidak berpacaran. Mina tidak bisa menerima Hejo menjadi pacarnya karena tingkahnya yang masih kekanak-kanakan, meskipun dia seorang dosen yang senior. Padahal umurnya sudah menginjak 40 tahun, tapi masih saja menjomblo. Tidak hanya itu, dia juga bertingkah mesum pada Mina dan membuat Mina tidak tahan sama perilakunya. Begitu Mina pakai baju yang minim, Hejo langsung menggerayanginya tanpa ampun. Berapa kali Mina diajak mata-patap, tapi dia menolak. Hejo menyukai Mina bukan tanpa alasan. Mina adalah salah satu wanita tercantik yang ada di kampus. Tidak sedikit cowok-cowok yang melihatinya, dan Hejo selalu protektif di dekat Mina. Saat berada di kelas pun, Hejo merasa cemburu jika Mina mendekati atau berbicara pada cowok. Dan ternyata cowok itu juga menyukai Mina. Sudah lama namun tidak ada kesempatan. Saat pulang kampus, Hejo semakin curiga dengan Mina. Dia mengintai Mina dan cowok berbaju merah yang berjalan bersama. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam apartemen tempat cowok itu tinggal. Hejo yang melihat itu tidak membiarkannya begitu saja. Dia mencoba untuk mengganggu Mina dan menelponnya. Tapi Mina sengaja menolak panggilan dari Hejo. Hejo tahu kalau Mina pasti mau diajak wiwi sama cowok itu di sana. Hejo punya cara lain untuk mengagalkan rencana mereka. Dia kembali ke rumahnya dan mengancam membuang semua barang-barang milik Mina dari tempatnya. Mina yang mendapat ancaman itu, mau gak mau akhirnya dia kembali ke rumah Hejo dan tidak jadi wik-wik. Saat kembali ke tempat Hejo, Mina mendapati koper dan celana dalamnya berada di luar, dan itu membuat Mina kesel. Dia menggedor-gedor pintu dan akhirnya Hejo membukanya. Hejo berjanji tidak akan bertingkah mesum lagi padanya dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Mina sebagai kakak beradik. Mina pun setuju dengan permintaan Hejo. Suatu hari di kampus, terlihat seorang wanita cantik yang tampaknya mau wawancara untuk masuk ke kampus tempat Hejo mengajar. Dan berita itu sudah sampai ke telinga para dosen termasuk Hejo di sana. Mereka masih menebak-nebak seperti apa rupa dari calon pelamar tersebut. Saat wanita itu melewati mereka, semuanya menjadi tercengang. Wanita itu lalu mendatangi mereka dan menanyakan di mana ruangan HRD karena dia mau wawancara. Tak mau melewatkan kesempatan itu, Hejo dengan sigap mengantarnya ke ruangan dan di sana malah dia yang mewawancarainya. Wanita itu bernama Shinji dan dia berasal dari lulusan Universitas Seoul. Dia ingin melamar menjadi dosen di kampus itu. Tanpa basa-basi, lalu Hejo menerimanya menjadi bagian dari kampus mereka. Saking fokusnya sama Shinji, seorang murid yang mendatangi mereka pun diusirnya. Hejo adalah dosen yang mengajar fotografi. Saat pelajaran pun, dia masih sempat-sempatnya berimajinasi membayangkan dirinya bercinta dengan Shinji. Dia juga bersedia membantu Shinji jika dia butuh bantuan. Saat kembali ke rumah, Hejo melihat Mina sedang rebahan dengan dalaman saja. Hejo yang tidak tahan langsung mendatangi Mina dan mengajaknya untuk wik-wik. Tapi Mina menolaknya dan meneruskan tidurnya. Semakin hari, Hejo semakin tertarik dengan Shinji. Dia mengikutinya sampai ke perpustakaan sambil mencari celah untuk melihat sela-sela kancing bajunya. Tidak sampai situ, dia mengikuti Shinji yang sedang latihan yoga. Dan dengan refleks, Shinji menampar Hejo yang sedang memandangi serabi lempitnya. Shinji meminta maaf atas kejadian itu yang membuat hidung Hejo jadi mimisan. Dia melakukan itu karena dia mengira kalau ada orang mesum yang mau menjahatinya. Sampai di rumah pun, Hejo masih kepikiran sama Shinji yang membuatnya jadi mimpi basah. Pagi hari di kampus, dia lagi-lagi melihat Shinji sedang latihan yoga di taman. Hejo penasaran dengan Shinji yang sering latihan yoga. Ternyata Shinji ingin menjadi seorang model. Makanya dia harus latihan yoga supaya bisa mempertahankan tubuh indahnya. Tapi dia belum pernah mendapatkan kesempatan itu. Karena kebetulan Hejo seorang fotografer, dia bersedia membantunya untuk menjadikannya model dengan memotretnya. Malamnya, Hejo mengajak Shinji untuk berkunjung ke rumahnya sambil melihat tempat pemotretan. Shinji terkejut melihat banyak barang-barang gaul yang mengisi setiap sudut ruangannya. Sampai di sana, Hejo menyarankan untuk Shinji melakukan uji coba tes pemotretan
dan dia harus mengganti bajunya. Dengan gesit, Hejo langsung melakukan pemotretan itu, meskipun kebanyakan dia memotret daerah yang terlarang. Setelah foto-foto, mereka lanjut minum-minum di sebuah kafe dekat rumah. Di sana, Shinji menanyakan kenapa Hejo selama ini belum punya pasangan, padahal usianya sudah menginjak 40 tahun. Hejo tidak bisa berkata banyak soal itu, mungkin karena sifat kekanak-kanakannya itu yang membuat para wanita menjauhinya. Tidak mau merusak suasana, Hejo terus mengajak Shinji untuk bersulang dan bersantai. Karena kebanyakan minum, Hejo akhirnya mabok. Shinji susah payah mengantar pulang Hejo yang bertingkah seperti orang gila. Sesampainya di rumah, Hejo mulai berbicara ngelantur. Dia mengatakan kalau dia menyukai Shinji dan ingin mengajaknya bermantap pria di sana. Shinji yang mendengar itu menjadi gelik sendiri. Karena terus bicara, Shinji menutup mulut Hejo dan mencium tangannya. Hari demi hari mereka lalui bersama. Hubungan mereka tampak semakin intim. Shinji tampaknya mulai menyukai Hejo dengan sifat kekanak-kanakannya sambil makan bareng. Suatu hari, Hejo bersama seorang dekan di mobil. Si kepala kampus itu tahu kalau Hejo akhir-akhir ini sering bersama dengan Shinji dan dia ingin meminta foto-foto syurnya. Mendengar itu, Hejo tampak terkejut, tapi dia bersedia memberikannya jika dekan itu bersedia membayarnya. Tanpa pikir panjang, si dekan menyetujui permintaan Hejo dan deal. Tak lama setelah itu, Mina muncul dan dia mengetahui kalau dia sedang berbisnis dengan dekan. Oleh karena itu, dia ingin meminta bagiannya. Tapi Hejo tidak ingin berbagi dan dia mengatakan kalau ini cuma bisnis murahan. Mina ngambek dan meninggalkannya di sana. Keesokan harinya, Shinji kembali mendatangi Hejo untuk sesi foto berikutnya. Dia datang dengan pakaian yang kotor karena habis ketumpahan saus pas di bagian dadanya. Dia minta izin untuk mandi di sana dan ganti baju. Tanpa pikir panjang, Hejo mengizinkannya untuk mandi, sekalian ini kesempatan dia untuk mengintip Shinji mandi. Selesai mandi, Hejo yang tidak tahan ngeliat Shinji mendekatinya dan bilang kalau dia menyukai dirinya. Dia jujur ingin mantap-mantap dengannya. Shinji yang malu-malu tapi mau, lalu ditarik Hejo ke kasur dan permantapan pun terjadi. Saat permantapan itu berlangsung, Mina mengetok-ketok pintu dan ingin masuk tapi terkunci. Dia mendengar Hejo tampak lagi main kuda-kudaan di dalam. Karena kesel, dia mematikan listrik kamarnya dan Hejo pun keluar. Saat masuk kembali, Mina sudah berada di dalam dan menakuti Hejo. Mina jengkel karena Hejo mantap-mantap di rumah. Padahal itu juga sudah menjadi rumahnya. Setelah kejadian itu, Mina dan Hejo saling ngobrol tentang hubungan mereka. Mina sadar kalau Hejo tidak lagi mencintai Mina seperti dulu dan ingin pisah rumah dengannya. Sementara itu, dua orang ini adalah paparazzi yang diam-diam ingin mencari informasi tentang Shinji. Dia memata-matai orang yang dekat dengannya. Di sana, Hejo dipanggil oleh dekan kalau ada seseorang yang memata-matai mereka dan harus bersembunyi. Oleh karena itu, mereka harus berpisah supaya mereka kebingungan. Hari itu, Shinji mengajak Hejo untuk nge-gym bareng. Di sana, ternyata mereka diikuti sama paparazzi tadi dan ingin mengambil gambar mereka. Setelah nge-gym, Shinji dan Hejo menuju tempat lain untuk mantap-mantap. Dan kali ini, paparazzi tadi berhasil mendapatkan foto mereka sedang wik-wik. Mina memang kesal pada Hejo, tapi tidak pada Shinji. Mereka ngobrol bareng sambil menanyakan apa yang selanjutnya Shinji lakukan pada Hejo ke depannya. Shinji belum punya gambaran jelas, dia hanya ingin menjalani hubungannya dulu dengan Hejo. Esoknya, Shinji kedapatan jalan bareng sama dekan dan diikuti sama paparazzi. Ternyata dekan ini dulunya punya hubungan spesial pada Shinji. Dia ingin kembali pada Shinji dan meminta maaf atas kejadian yang lalu. Dan bahkan dia ingin bercinta dengannya juga. Tapi Shinji menolak. Sementara itu, si paparazzi mengintai dari kejauhan gerak-gerik mereka. Kita kembali ke Mina. Di sini, Mina memastikan pada Hejo kalau dia benar-benar sudah tak mencintainya lagi. Hejo lebih memilih Shinji untuk menjadi teman hidupnya. Sementara Shinji dihadang oleh paparazzi tadi dan mereka ingin berbicara dengannya. Mereka mengancam Shinji dengan memperlihatkan foto saat dia bercinta dengan Hejo. Oleh karena itu, Shinji harus mengikuti permainan mereka. Esoknya, Hejo melihat Shinji ingin pergi meninggalkan kota. Dia mengatakan kalau selama ini dia tidak mencintainya karena sifat kekanak-kanakannya. Mereka harus berpisah. Shinji meninggalkan kota itu menggunakan perahu.
Setelah itu Hejo bertemu dengan Dekan. Dia berterima kasih pada Hejo telah melepaskan Shinji. Tapi perkataan itu membuat Hejo sedikit curiga padanya. Hejo semakin terpuruk dengan keadaan setelah ditinggal Mina. Dia harus kehilangan Shinji juga. Dia menelpon Mina dan meminta maaf atas perilakunya. Sementara si Dekan menuju sebuah hotel yang di sana sudah ada Shinji yang menunggu. Ternyata semua ini adalah permainan si Dekan. Dia menyuruh paparazzi untuk mengintai dan memoto Shinji untuk dijadikan ancaman. Shinji mau tidak mau harus menuruti aksi bejatnya si Dekan. Dia mengajaknya untuk berenang di kolam dan menutup matanya. Lalu tiba-tiba yang di hadapannya bukan Shinji, melainkan Mina. Dia mengerjai Dekan dengan meminta para paparazzi untuk memotonya dan disebarkan ke kampus. Akhirnya Shinji bebas. Dia bertemu dengan Hejo di sana. Hejo berjanji padanya akan berubah dan lebih dewasa. Mereka bertiga kini kembali bersatu. Dan akhirnya film pun berakhir. 오빠 입고 와? 하나. Itulah tadi alur cerita film wrestling. 야, 정말 Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, alur. Sampai jumpa.